Ya nyansok we. Banyak orang. Bener ya udah aku bintang tamu. Bintang Narasumber PRW. Narasumber. Acarana berewek, channelna Yaku Kami. Oh. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Carekan wabarakatuh. wa. Bangun batur lajuna peurang. Beneran gua. Selamat malam, sayang malam gitu. Oke. Kumaha tuh, Wak? Namanya orang bebas. Selamat malam rekan-rekan. Malam tuh nih. Lah pakai waktu lah, pakai waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sahabat berewek. Sahabat berewek. Ketemu lagi dengan channel Lakron Yaku Kami aja. Hari ini Udah hari isukan ge ini ini bukan hari ini di acara di berewek. acara berewek kita bahas kayak naon tah Yang kewe saya ingetan. ya. Geus lepekan. Ya kelah aing deh. Sahabat berewek, kita kembali lagi ya di episode 12.000 sekarang Wak ya. 12.000. Pas di episode 12.000. Saat ini saya masih tetap ditemani oleh Asep Supervisor dan juga Kang Ruli RW nih. Kang Ruli ini sebagai RW milenial sahabat berewek. Nah, juga untuk sahabat berewek semuanya, jangan lupa sebelum kita mulai pembahasan, tolong dibantulah untuk di Subrek, di like dan juga di komen agar Kang Asep Supervisor lebih geuleuh lah itu nama gitu ya, agar lebih totalitas lah. Nah hari ini selain ditemani oleh Kang Asep, kita juga ditemani oleh Kang Ruli. Seperti tadi saya sudah sampaikan sahabat berewek, Kang Ruli ini seorang musisi dulunya, pulang kampung di sisi sudah pulang kampung dia langsung jadi RW Jauhnya. jauh. Ah, bisa Dia gitu musisi aja. ke RW gitu. Tapi ini sangat luar biasa Kang Asmil karena kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang kan RW itu orang tua ya. Maksudnya sudah identik dengan orang yang sudah sepuh lah gitu. Kalau disebut sebagai struktur di dalam pemerintah juga struktur paling bawah gitu ya. Cuman bisa nulis di kertas catatan jumlah warga, nama dan sebagainya. Nah sekarang kita hadirkan sosok RW muda atau RW milenial yang belakangan ini sempat membuat gebrakan-gebrakan yang luar biasa lah di lingkungannya gitu ya. Sebelum kita bahas lebih jauh nih gebrakan apa yang dilakukan oleh RW Ruli ini, ya kita dengarkan dulu sedikitnya perkenalan dari RW Ruli ini. Pak RW bisa diperkenalkan ke sahabat berewek. Oke, siap. Terima kasih Kang Puri, Kang Asmil sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengundang ke acara berewek ya. Berewek ya. Berewek. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ruli Rusnandi Agam. Saya lahir di Subang, ya, tepatnya di Rawabadak ya. Saya basic saya adalah sarjana komputer Kang gitu. Ya tadi seperti Akang bilang musisi pangsisina Kang eta teh pangsisina mun dia mah golek pangsisina. Nah pada intinya saya di 2020 kalau nggak salah awal mula jadi RW. Pada saat itu ada pemilihan lah di wilayah saya, tepatnya di Kelurahan Karanganyar di RW 29A, Rawabadak. Ada reshuffle kabinet, gaya kan. Ada perubahan masa aktif RW dari yang dulu mungkin saat itu juga saya salah satu RW muda lah di Karanganyar. Pas saya jadi RW itu saya kebetulan usia 29 tahun Kang gitu. Masih muda kan saya teh gitu ya. Awal-awal ge saya ge aduh ya teh bisa tuh saya jadi RW kan gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu dibantu dengan rekan-rekan pengurus yang lain RT maupun pengurus RW, alhamdulillah kita bisa di 29 ini bisa membuat inovasi-inovasi lah. Yang tadinya RW itu
katakanlah kolotnya. Kolot. Oh, kebanyakan jadi Kan tenan naon kolot mah diomongkeun deui. Kolot Udah ya. moal ajo. Kolot lah. kolot gitu. Nah, alhamdulillah inovasi terus sedikit ada kemajuan lah dibanding yang dulu gitu Kang. Ya. Nah, Kang RW, ini sebenarnya kan harusnya menjadi pukulan telak nih bagi Kang Asep supervisor. 28 tahun jadi RW. Kang Asep geus 470 umur teh. Ku tatangga wae gitu di Pikawawu. Ngomong deui jadi RW jauh lah gitu. Ya. Jadi menurut saya ini capaian yang bagus lah gitu ya. Untuk bisa berkontribusi kepada lingkungan gitu dibanding ke wau jeung tetangga-tetangga acan mah gitu. Tetangga tapi wau. Kata tangga. Tetanggana nu wau ka urang mah teu wau. Kata tangga teh. Berarti lu tahu diri saha? Ya, teu. Tetanggana meureun ya. Tetanggana. Nah. Ya tadi sahabat berwek cerita singkat lah dari Kang RW ini sebenarnya masih panjang lah karena Panjang, kalau panjang. diceritakan dari umur 1 tahun sampai 29 tahun ya kita berapa episode jatuhnya kan gitu. Jadi ya kita coba bahas ini soal gebrakan-gebrakan yang tidak juga bisa ditiru atau dicapai oleh RW-RW muda yang ada di Subang atau bahkan di Indonesia. Salah satunya kemarin Mas Pur, saya mah rek nanya lah. Ai motivasi jadi RW heula. Oh, tah Motivasi motivasi dulu. jadi RW. Sebenarnya Kang, saat itu saya teh terpaksa jadi RW teh-nya. Deung kunaon teh masyarakat teh-nya. Banyak campur aduk ya, bahasana ada orang Sunda, orang bebas sih meda ya oke. subtitle Ya, kayak subtitle ku di masing-masing. bawah. Nah, ya intinya saat itu saya katakanlah Montiamah nonnya kapaksa lah jadi RW teh dan teu niat-niat Kang jadi RW cuman dari muda ge saya resep Montiamah ke lingkungan berorganisasi nya mengabdi ke lingkungan ya tentu salah satunya dulu mah sok aya Agustusan geuning nya di nah seperti gitu akhirnya saat itu pemilihan Kang 3 calon tah di RW saya teh kebenaran saya nu mengenang gitu jauh gitu Pak tadi seperti saya bilang di awal wing bisa tuh gitu Kang jadi RW gitu sedangkan kan RW itu walaupun skup paling rendah di pemerintahan tapi kan tetap orang yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat itu beban ya beban paling ku saya di iyalah di pikasiun gitu kan soalnya tadi tanggung jawabnya berat Kang soalnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Contohnya di 2020 itu kan mulai Covid. Wah, RW bener-bener Kang eta. Mulai aduh bansos, masalah bansos. Kami sebagai RT RW teh merasa istilahnya lamun teu kuat mental mah. Ya. Mantap. Cangar kana watakan gitu. Komo digawekeun we pegawai kelurahan mah Ku bawa ke kelurahan. Pegawai kelurahan. Digawekeun ke orang kelurahan anu ya itu tapi saya sendiri istilahnya menikmatilah karena tadi ya rekan-rekan dukungan rekan-rekan di pengurusan RW saya RT gitu kan solidna alhamdulillah beban-beban tersebut itu seolah-olah ringan lah terasa ringan karena kita kerjasama gitu dan motivasinya tadi Kang walaupun saya jabatan RW skup paling bawah tapi tanggung jawab itu sama dengan pejabat-pejabat lah dunia akhirat Kang itu lah salah kan seorang pemimpin itu kan RW itu pemimpin di lingkungannya gitu dah Tanggung jawabnya mah sama tapi honorna hungkul Kang tah eta tapi gitu Kang selain itu sebagai anak muda itu waktunya bagi saya selaku generasi muda untuk berbuat sesuatu untuk lingkungan di awal dari situ gitu alhamdulillah Kang banyak lah nanti ke depan kita ceritain lagi apa yang saya perbuat di lingkungan itu sih motivasinya. Nah, kunaon milih RW, kunaon teu ketua Karang Taruna anu menang jatah teh ya. Nah, justru eta meureun geus waktuna geus naonnya kudrat irodat ti Allah meureun Kang kudu jadi RW heula gitu. Ya mudah-mudahan kareuna mah aya honor nu sepadan untuk RW gitu maksudna. Siap. Iya. Nah, Pak RW, lamun cek Kakak bilang sebenarnya mah RW teh bilahi topik wal hidayah.
sanajan saeutik boga wilayah gitu Bener, aja. bener. Daripada wah ngomong ka ditu ka dieu, tetangga teu wauh. Bener. Anggar eta Lamun mese lah. cekang jimat mah RWT adalah bupati di wilayahna cenah gitu. Ya. Kita makan kolo. Kalau Ya, tapi ya apapun itu betul lah saya sepakat bahwa jabatan sebagai pemerintah walaupun di skala RW tetap jabatan yang melekat dan harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. RWG tapi sabaraha ribu kan. Nah, ieu ngelola ieu masyarakat. Masyarakatnya, nah khusus di RW Badak mah kan. yang dikelola ada berapa di jiwa? saya itu kurang lebih 350 kakak. 350 kakak. 350 kakak. Bisa kali tilu kan, bisa kali Lamun opat. misalkan kali opat Nah, per kakak sabaraha gitu. Spesifikasinya ya. DPT seberapa RW? DPT kurang lebih sebaranya 300 500-an lah kurang lebih. 500-an. RW tadi. RW saya unggul. Ya, itu kan bukan pekerjaan mudah oke mengelola banyak kepala gitu ya di sana. Aya nu ngomongkeun teh Ya. kadang-kadang nu muji mah eueuh gitu kan. Terus kan gitu Kang, kita juga di pengurusan itu bertekad lah. Tadinya di awal maju mundur dari lingkungan itu mau ke orang jauh. Pasti ku wargana. Setuju kan itu? Nah, makanya saya punya tekad seperti itu. Iya kesempatan. Kayak kesempatan terus kaduana ya ujian bagi saya pribadi gitu. Bisa tuh saya mun teh mah minimal lebih maju dari sebelumnya gitu Kang. Bukan menjelekan ya yang dulu-dulu tapi lebih maju dari sebelumnya gitu. Nah, ya alhamdulillah tadi teh bukan hebatnya saya gitu, tapi hebatnya tim solid dia tadi Kang. Solidna tim kepengurusan boh RT, boh RW, boh Karang Tarunana kan Karang Taruna ge aya tingkat RW Kang. Alhamdulillah saya itu bersinergi dengan Karang Taruna di tingkat RW saya gitu. Nah, saya sepakat RW. Ini kan balik lagi berbicara soal momentum ya. Nah, walaupun misalkan Pak RW ini hanya pejabat tingkat RW, tapi memanfaatkan jabatannya dan menggunakan momentum secara baik, kan terbukti bisa mengkoordinir satu rawa badak bahkan satu kelurahan untuk merealisasikan pemakaman umum baru. Nah, ini salah satu gebrakan sahabat BRW yang dilakukan oleh RW Ruli ini dapat mengakomodir dan menggerakkan warga masyarakat di Kelurahan Karanganyar khususnya Rawa Badak itu untuk merealisasikan adanya taman pemakaman baru Rawa Badak ya. Nah, itu bisa diceritakan PRW perjalanan panjang sampai bisa diizinkan oleh bupati itu seperti apa? Siap, makasih Kang. Untuk TPU itu setelah saya setahun setengah lah kurang lebih menjabat jadi RW, kita itu masyarakat khususnya masyarakat saya ya, kadang saya gesok ikut Kang, namun ayam masyarakat itu meninggal, saya suka ikut ke penguburan bahkan sampai ke liang lahat pun saya ikut. Bener. Ikut nguburkeun sudah lain ikut jeung lain. Nguburkeun nguburkeun. Kenapa saya gitu Kang? Karena gini, saya itu mencoba menjadi seorang pemimpin yang baik untuk masyarakatnya ya. Minimal orang teh ngasih contoh ke masyarakat teh. Kalau misalkan ukur tuduh hungkul mah Kang, masyarakat teh kadang lah naon maneh kan gitu. Ketika kita terjun langsung ngasih contoh ke mereka, piraku taraeun mah kan gitu. Dan alhamdulillah di Robadak ini kan masih gotong royongna erat ya. Masa komo kamu kanu pemakaman itu. Ketika tatanggana anu meninggal non namanya teh gotong royongna masih kuat gitu. Nah, disitulah karena TPU WSLI udah overload dari 1960 kalau kata kuncen tersebut. Tahun Udah 1960 Wesel teh. Itu satu kelurahan Karanganyar kan Kelurahan Karanganyar bahkan ada yang di luar Karanganyar gitu. TPU tersebut teh itu udah ada 3 lantai sampai 4 lantai Kang. Satu lubang teh. Daur ulang. Nah, di situ tepatnya gini, di 2018 itu ada pergerakan di Robadak ini yang digagas oleh Forum DKM se-Rawa Badak untuk permohonan kepada pemerintah Kabupaten Subang untuk dijadikan TPU karena ada rislah dari Tekwang Kang di sana di Rawa Badak itu bengkok lah katakanlah 1 banding 3 hektar katanya dulu.
Cuman teman-teman saat itu Forum DKM karena belum adanya kepastian secara legal dari pemerintah ditolak atau tidaknya secara surat menyurat, baru juga bahasa bahwa Bupati tidak mengizinkan saat itu di 2018. Nah, vakum tah 3 tahun teh Kang. Jadi nggak ada keputusan apa-apa gitu ya. Iya. Nah, di 2021 kebetulan saya salah satu RW-nya di Robadak, bahkan di Karanganyar, kita mencoba merealisasikan itu lagi gitu. Kita ngadain pertemuan Sarobadak dulu saat itu Kang. Karena kan Karanganyar ini ada 33 RW, 121 RT. Banyak kan? Banyak. Penduduk Banyak. berapa Terbanyak. puluh ribu sih ai Karanganyar? Kurang lebih 20 banyak. ribuan. 20.000. 20.000 penduduk. 7.500 kakak kalau kata Pak Lurah itu. Satu kelurahan. Satu ya. kelurahan itu Kang, bukan satu kecamatan. Makanya kan padat banget gitu. Belum kaum urban yang datang ke kita gitu kan, berdomisili di Yang belum terhitung ya, ya, belum yang terhitung kontrak gitu, dan yang sebagainya. kontrak dan sebagainya. Nah, dari situlah di awal Maret kalau nggak salah 2021 Kang Puri juga ikut, kebetulan ini warga saya Kang, warga RW saya juga gitu kan. Nah, jadi kita mengadakan rapat lah pergerakan itu untuk merefresh kembali, memohon kembali ke pemerintah bahwa kami membutuhkan TPU gitu. Dan wah perjuangan sangat luar biasa Kang saat itu. Jadi ente langsung diizinan ku Bupati teh gitu. Kenapa itu teh nggak diizin? Ya katanya kan Robadak itu akan jadi pusat kota gitu. Masa sih aya pemakaman kan gitu. Alasan kadinina. Tapi kita abaikan lah. Di 2021 itu selain prosedural yang kita tempuh, ya surat menyurat lah ke Pemda untuk permohonan perizinan, kita masyarakat itu bergerak Kang. Bergerak intinya bergotong royong, merealisasikan fasilitas, terutama kan fasilitas jalan. Saat itu kan itu masih sawah Kang, posisinya di lokasi yang akan dibuat TPU. Nah, tong borom mobil, motor gitu bisa masuk ke dalam. Nah, karena di situ teh kita sepakat khususnya RW RT Robadak itu mengadakan penggalangan dana swadaya masyarakat. Nah, swadaya masyarakat. Dan alhamdulillah sambil berjalan perizinan, kita itu bekerja, nggak aja perizinan aja nunggu-nunggu diizinkan atau tidak. Yang dulu disebutnya akar Kang. Pas saat itu teh wadah tersebut Wadah gerakannya. Nah, gerakannya disebutnya akar. Apa akar itu? Aliansi Karanganyar Robadak. Karena ini walaupun di Robadak kan kita kelurahannya Karanganyar. Jadi kita untuk Sekaranganyar, tidak hanya untuk Robadak aja gitu. Nah, jadi saat itu yang bergerak sebelum diizinkan oleh Bupati hanya wilayah Robadak aja Kang. 5 RW dan berapa RT sih kurang lebih 20 RT-an lah di Robadak itu kan. Karena yang lain di luar Robadak itu pesimis Kang. Pesimis karena Bupati pernah bilang dan saya pun pernah dipanggil oleh beliau ke Nyomot gitu. Saat itu Bupati bilang ke saya, Hampura RW selama saya ngejabat walau kadijinan ya gitu cek Bupati teh. Nah, cek saya saat itu, Pak ulas ngebrong ke saya gitu kan. Saya mah ukur keamanatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke Bapak gitu. Ada cek saya teh ke Bupati. Pak diizinan orang Robadak mah geus siap segalana. Kayak dipelakan cek saya teh. Gitu. Nah, Bupati bilang, "Tungguan RW kumaneh cenah. 2 bulan deui kayak urang kadinya" gitu. Nah, setelah pulang didinya, saya teh kebetulan hari Minggu Kang saat itu teh. Hari Minggu saya langsung datang ke lokasi. Rumah RW, wes lanjutkan cek saya teh. Bakti ayeuna mah. Bupati ngomongnya gege cek saya kan gitu. Alhamdulillah rekan-rekan di akar khususnya jeung masyarakat itu tidak gimbir Kang. Mun teh mah anu sosok Bapak orang Subang teh walaupun tadina menyatakan belum mengizinkan gitu, tapi ente FSMR orang Badak mah khususnya. Terus we gawe nyangan duit, ngebangun gitu kan. Sehingga alhamdulillah tadina mustahil motor bisa masuk atau mobil ayan mah sudah bisa masuk gitu. Nah, seiring berjalannya waktu Pak Bupati kami terus bergerak sambil gimana caranya nih supaya
beliau itu bapak kita semuanya khususnya orang Subang ya mengizinkanlah aspirasi orang Robadak khususnya umumnya Karanganyar dan sekitarnya. Dan alhamdulillah di 2021 bulan Juli kalau nggak salah beliau datang dan mengizinkan. Ini yang jadi kacau kemarin soal izin itu soal pembisik-pembisiknya Pak Bupati. Betul. Ya, karena kan Pak Bupati ini baru 1 periode menjabat nih. Belum tahu utuh Subang, persoalannya, wilayah-wilayah terdalamnya gitu kan. Bahwa walaupun Rawa Badak ini berada di kota gitu ya, tapi kan belum tahu juga ke dalam itu di belakang Tekwang itu seperti apa gitu kan. Bisa jadi ada ya oknum-oknum birokrasi yang memberikan bisikan-bisikan negatif yang kurang tepat untuk persoalan keuntungan dan sebagainya ya, kita wallahu alam nggak tahu, tapi buktinya kan ketika Pak Bupati datang lalu memberikan izin ya Pak RW, alhamdulillah nggak panjang lebar ngomong sana sini gitu kan. Nah, terus Mas Pur kan biasanya di Karanganyar itu banyak ya perumahan baru kan. Nah, terus syarat perumahan baru itu kan harus ada berapa sih, kalau nggak salah itu 2,5% lahan untuk fasilitas umum. 9 fasilitas umum kalau nggak salah, dari pendidikan ya, ekonomi, terus termasuk makam. Nah, itu biasanya kalau ada pemukiman baru itu emang suka ada nggak gitu? Misalnya atau enggak di mana gitu, karena kan pemukiman itu untuk pemukiman orang hidup ya, udah nggak akan selamanya juga hirup meren, nggak perlu makam ker dikubur oke kan. Benar. Nah itu maksudnya ada nggak misalnya di mana gitu tiap perumahan yang baru datang. Nah ini sebenarnya kesalahan panjang ya Mas Mil, bahwa ketika undang-undang ini tidak ditinjau secara utuh oleh pihak-pihak tertentu, bahkan mereka tahu cuman tutup mata gitu ya. Nggak kan itu pidana dan denda ya, berapa miliar. Betul, cuman kermah di Jailan ku para pemilik modal untuk membangun perumahan tersebut, masyarakatnya juga nggak tahu. Nah, kalau urusan dengan birokrasi ya saya angkat tangan Kang Asmil, karena nggak tahu yang terjadi di sana soal izin pembangunan dan sebagainya seperti apa, kita nggak pernah terlibat. Tapi yang pasti masyarakat kan posisinya nggak tahu bahwa setiap perumahan itu harus menyediakan 9 fasilitas umum sesuai undang-undangnya. Ya, yang termasuk salah satunya dari 9 itu adalah pemakaman umum. Nah, sejauh ini ya kita lihat di Karanganyar saja tempat saya tinggal, saya dari 3 perumahan, ketiga-tiganya tidak ada pemakaman umum ya Pak RW. Jelas. Gitu kan? Baik itu perumahan yang baru ataupun perumahan yang sudah lama dibangun gitu. Nah, ini jadi perhatian pemerintah juga seharusnya ke depan, bahwa ada loh kewajiban yang harus dilakukan oleh pengembang perumahan, yaitu menyediakan 9 fasilitas wajib kan, sebagai kewajiban ya gitu. Nah, ya, karena kan begitu ada perumahan itu nambah lagi penduduk kan, nambah lagi jelas. Sampah, terus apapun itu. Ini contoh kan di Robadak itu ada BSK, GSK. Dia nggak nyediain pemakaman. TPU nggak ada. Kalau sampah yang itu gimana? Bruknya di mana? Enggak, ada TPS-nya juga bahkan ke kita, ke Robadak. Jadi Ke nambah lagi titik kan? lokasi yang dekat TPU baru itu. Bukan. Ya, itulah yang harus jadi concern. Jadi jangan asal membangun perumahan seenaknya saja gitu kan. Terus itu makamnya gimana? Katanya desainnya keren banget itu. Iya. Ya walaupun yang ngedesainnya nggak keren, tapi hasilnya keren. Yang ngedesainnya aja yang. Nah, makanya kan gini Kang, itu kan konsep dari 2018 itu yang kita suarakan ke pemerintah ya dan masyarakat itu, konsep TPU yang kita akan bangun itu konsep seperti taman. Nah, dari 2018 itu. Cuman 2018 mah can digambar Kang. Ya. Nah, di 2002 hiji mah alhamdulillah saya kenal jeung Kang Asmil ya. Kela nu ngagambar mah Kang Asep Millennium. Nah, ieu mah Asep Supervisor. Beda ya. Nah. Jadi ngatur kemarin gitu. Nah, gitu Kang. Jadi insya Allah kedepannya ini perlu bakal jadi satu kebanggaan, khususnya untuk orang Robadak dan Karanganyar umumnya Kabupaten Subang ini. Ini bakal jadi pilot project Kang bagi saya, menurut saya ya. Karena itu nanti
konsep TPU itu tidak akan pakai parako. Nah, nisannya nisan anu. Nisan. Kan kieu Kang di Wesel itu kan masih kelihatan kesenjangan sosial. Contoh lah di Weselnya misalkan, TPU Wesel itu antara si miskin dan si kaya itu masih kelihatan. Ya. Bener teh? Nah, aya nu beunghar mah Kang, harade nya. Aya nu sangsara mah nya kitu we gitu kan. Kadang newel sautik. Nah, tadi di Robadak ieu ya insya Allah inginnya kami tertata Ada- dengan rapi. Ya, pemerataan lah. Pemerataan. Bisa dilihat ya itu desainnya. Bisa dilihat. di YouTube. Ya, Nanti. ya bagi sahabat berewek yang membutuhkan desain makam, boleh hubungi Asep Millennium. Asep Millennium. Ya, desain makam ya. Nuhun Kang Asep Millennium. Mudah-mudahan kayak di bahanan 5 hektar. Tapi itu bahaya Ya, sebelumnya Pak RW. Jadi dia itu berambisi melakukan penyimpangan di dalam desain itu. Tuh gitu. Tadinya di setiap makam itu mau dipasang patung Batman. Batman. Saya bilang janganlah, nanti ini sesat ini. Yang di ini orang. yang diubrak-abrik. Itu berapa hektar makam di Nah, sana? kan itu teh Kang Rislah Tekwang itu 3:1. Yang kami mohon sebenarnya semuanya 3 hektar ke Pemda 3 tuh. hektar. Cuman Pak Bupati saat itu bilang 1,5 dulu dipakai untuk TPU dan sisanya itu kita akan konsep tamannya gitu. Jadi ini kan supaya tidak serem lah intinya. Karena kan kebanyakan TPU teh serem gitu kan Kang. Nah ini mah di Robadak itu kita akan coba kelola dengan baik, ditata dengan rapi dan konsepnya seperti taman. Jadi ketika main ke sana teh ente sieun Kang Nah, gitu. saya mau sampaikan, zona astral Anda nggak bisa bikin konten di Badak. Nggak Karena nggak serem ini mah. Nggak serem. Ya, muka Anda yang serem. Lanjut, Pak RW. Ya. Tadi kan sudah disampaikan jelas tuh peranan dari aparatur lingkungan gitu ya. Dari RW, dari RT, bahkan dari warga masyarakat mengelola atau mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh Tekwang Ya. atau oleh pabrik tersebut gitu ya. Tapi pertanyaannya, kontribusi pabrik tersebut terhadap lingkungan itu apa? Ya. Selain Sampah pasti makin banyak lah. Pasti ya. jelas sampah itu pasti banyak. selain tadi rekrutmen. Rekrutmen ya, tenaga kerja untuk karyawan sekitar wilayah kan. Ya. Misalkan untuk saat ini belum ada sih yang signifikan. Belum ada. Nah, Ini kan tolonglah, saya Pak. juga mempelajari lah sedikit-sedikit. Ya, ada yang namanya CSR kan, tanggung jawab sosial perusahaan kan. Nah, justru saya juga sekarang ini dengan rekan-rekan akar ini menginginkan keterbukaan lah dari perusahaan. Gimana sih salah satu caranya prosedur yang tepat untuk meraih CSR tersebut gitu. Ya. Minimal kami sebagai warga terdampak itu merasakan loh keuntungannya dari CSR tersebut. Karena selama ini adanya Tekwang berdiri, kita belum ada signifikan perusahaan itu ngasih CSR ke lingkungan berapa gitu, belum ada. Gitu. Cuman kemarin alhamdulillah untuk TPU ini Tekwang juga sudah ngasih ya, walaupun tidak, kalau hitung-hitungan CSR itu bukan CSR. Kadeudeung lah Kadeudeung eta mah. lah eta mah nya. Eta mah Sumbangsi itu gitu ngalewat kan. bari punten punten Nah. nah gitu. Ya alhamdulillah itu nominalnya udah 2 bulan ini dia udah ngasih 8 jutaan. 8 juta ka 1,4 miliar mah jauh Pak RW Nah, gitu. Makanya saya juga berharap lah ke pemerintah maupun ke perusahaan. It's okay, saya dulu tidak menyalahkan perusahaan dan pemerintah. Mungkin di Robadak ini yang paling terdampak tidak ada wadah. Ya. Ya, tidak adanya wadah untuk menampung CSR tersebut. Menerima atau cuma CSR udah ada gitu kan, kerana bisa dikocorkan tapi wadahnya eueuh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan itu perusahaan kan. Tapi saya berharap sebagai warga masyarakat, terus sebagai salah satu pengurus, dan alhamdulillah saya sekarang dipercaya jadi ketua akar ya. Akar ini alhamdulillah udah berbadan hukum Kang. Yang tadinya cuman wadah kepanitiaan untuk pengusungan TPU, tapi kita legalitaskan menjadi yayasan gitu. Nah ini harapan saya ke depan sebagai ketua yayasan ini, CSR tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu inti nama. Ini mah bisa TPU kan, sampah kan jadi banyak tuh, banyak orang, banyak kegiatan sosial. Tapi kan TPU-nya tetap segitu, kan harusnya ada
tanggung jawab sosial itu terhadap lingkungan dulu ya. Betul. Ya iya. Subangnya gitu. Ya, harus sumbangnya. Kalau Jangan lingkungannya ngomong dapat penghargaan di nasional sebagai pemberi CSR terbaik, Tapi di wilayahnya- di wilayahnya nggak ada. Iya. Itu kan buruk lah. Nah, apalagi di kita sebenarnya Perda CSR ini belum jelas PRW. Adapun forum CSR kita nggak tahu juga, Betul. masih saling lempar lah, ini ke sini lah, itu ke situ lah. Iya. Tapi sedangkan perusahaan tersebut masih beroperasional dengan nyaman, tentram dan damai Iya, di betul, kita gitu betul. kan. Bukan kita ingin mengganggu, tapi Iya. kan itu adalah tanggung Tanggung jawab. Cuman kita menuntut hak kami lah. Ya, betul. Karena ada tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan kan itu. Perusahaan, Nah, betul. Atau keren nama non? CSR, Corporate. Corporate Social Responsibility. Ya gitu Kang. Jadi intinya saya juga berharap tadilah satu ke manajemen Tekwang itu tolonglah lihat atuh masyarakatnya perlu naon kan. Ya. Fasilitasi minimal gitu Kang. Komo ya aya momen anu sangat penting membutuhkan budgeting yang gede. Gitu. Jadi harapan saya dan warga masyarakat itu sok Tekwang teh rek ngabangun naon ya gitu misalkan perusahaan tersebut teh. Itu kan. Nah, ada kerjasama lain nggak? Misalnya selain CSR selama Kemitraan ini, gitu misalnya ya? apa gitu? Misalnya melakukan pelatihan atau misalnya tentang kesehatan. Belum ada. belum ada. Belum Oh, ada. bahkan dari rekrutmen yang ribuan-ribuan itu tidak ada proses pelatihan yang dikelola oleh lingkungan. Kalau di kalau lama itu sama Karang Taruna. Tapi pelatihan. Pelatihan naonnya? Keamanan. Iya. Psikotes lah gitu nu kari itu ya. Psikotes. Oh, seleksi Seleksi masuk. Oh, jadi tidak ada pembekalan Ada untuk pembekalan, karyawan yang. iya. Nah, ini kan sebenarnya jadi masukan juga ya untuk perusahaan yang ada di Kabupaten Subang memberdayakan warga setempat itu kan bukan harus berarti Gawe yo, di karyawan, gawe ya, didinya benar-benar. ya orang mereka maneh sekian, bukan itu. Tapi memfasilitasi orang yang mau bekerja di sana agar dilatih dulu, yang menjadi penyelenggara pelatihannya adalah warga setempat. Itu kan juga kontribusi yang nyata. Bener. Itu kan timbal balik yang bagus gitu. Dan itu juga secara kekuatan legitimasi dari perusahaannya pun semakin kuat bahwa ini ada kemitraan antara perusahaan dan lingkungan gitu kan. Panjang lah sedikit mikirnya. Bener. Ya, tolonglah. Rawa Badak ini khususnya gitu Pak RW. Ini kan kepadatan semakin mengerikan ya. Jelas. Lalu lintas, arus lalu lintas itu kan, bahkan saya kalau sudah beraktivitas atau bekerja Dan musim hujan pun itu Kang, aduh. banjir ya. Banjir. Ya, saya ngalaman sekian Ya, Pak RW. banjir. Pernah tuh banjir. Betul. Sering. Sekarang mah alhamdulillah lah, terima kasih pembangunan. Nah, ini kan butuh concern bersama nih. Ya. Pak RW. Nah, peran dari Akar sendiri ketika sudah jadi yayasan, memungkinkan nggak ini juga dapat bergerak untuk lingkungan selain persoalan pemakaman Ya. gitu. Nah, gini Kang. Tadi kan saya bicara di awal, saya minta gimana sih prosedurnya untuk meraih CSR tersebut. Akar ini ke depan tidak hanya konsen di TPU saja. Kami akan bergerak untuk lingkungan juga. Salah satunya tadi penanganan gimana sih supaya lingkungan teh pembangunannya merata. Minimal 5 RW di Robadak itu. Jadi ketika CSR itu diraih sama kami, mana ya anu can RT RW anu tertinggal. Di nu misalkan infrastruktur dulu ya. Jalan mana nu goreng, hayu urang bareng-bareng sok dah. Ieu duitna aya gitu kan. Harapannya gitu. Nah, tadi teh ya, terus selain dari infrastruktur, saya berpikir dengan rekan di Akar ini untuk pemberdayaan masyarakat. Karena saya setuju ke Kang Pur ya, obrolannya. Bukan berarti masyarakat harus masuk ke Tekwang gitu aja gitu. Tapi bisa kan diberdayakan minimal anu geus teu naonnya Usia ngatung usia gitu kan. ngatung. Anu tapi masih keneh bisa Produksi. produktif. Nah, gimana cara nih? Gitu Kang. Saya gak ingin minta jadina, tapi ternyata harus mentahna gitu. Nah, dalam arti mentahna teh minimal gila, adanya Tekwang itu kan banyak limbah di dalamnya tuh. Minimal bisa dikelola oleh lingkungan sehingga kan kita bisa memberdayakan juga masyarakat sedikit. Betul. Nah, gitu. Itu yang akan kita bahas lebih lanjut sebenarnya Pak RW. Nah, ini Kang Asmil yang sebagai
orang yang pergaulannya global banget lah gitu ya. Luas lah pergaulannya. Taekwang ini kan sebenarnya perusahaan yang memproduksi produknya atau mereknya Nike. Nike ya. Saya sering berbincang dengan Kang Asmil, Nike itu salah satu perusahaan Amerika yang punya tingkat keamanan tinggi, Ya. kualitas produksi tinggi SOP gitu yang kan. ketat. Nah, code of conduct-nya itu jelas gitu ya, high quality gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari perilaku dari perusahaannya saat ini, itu menurut Kang Asmil gimana? Ya kalau cuma kan standar lah apa sih administratif dan seremonial gitu. Ya. Tapi kan sebenarnya banyak juga misalnya di pendidikan lah. Di pendidikan misalnya kan banyak juga itu sebenarnya lulusan SMA ya. Para pegawainya SMA atau Kebanyakan apa, kebanyakan. Terutama masyarakat Subang lah. Kalau ngomong itu kan kebanyakan lulusannya SMA. Mungkin ya ada lebihnya bisa diperhatikan soal pendidikan misalnya beasiswa khusus gitu yang pegawai Taekwang gitu. Jadi maksudnya pegawai di peningkatan perusahaan kapasitas ya. dalam rangka Nah, peningkatan kapasitas. ya dari pendidikan misalnya kan. Misalnya dengan cara beasiswa, terus misalnya kesehatan, ada nggak puskesmas lah minimal. Bukan puskesmas ya. Bukan puskesmas. Ada kalau Lagi klinik mah puskesmas. ada di Klinik Lembur. nggak, puskesmas maksudnya yang emang khusus nih dari Untuk masyarakat perusahaan gitu. untuk masyarakat ini gitu. Karena kan puskesmas pasti ngambilnya ke ini ya, Ke Sukarahayu. Sukarahayu. Ya, Sukarahayu. Nah kayak gitu sih tuh. Kalau yang lainnya mah nggak akan terlalu komen lah. Paling saya soal pendidikan dulu dah yang penting gitu. Karena kan seenggaknya kaharti gitu gawe capek teh. Karena kan banyak juga yang mahasiswa yang perginya subuh, pergi pulang poek teh geuning. Pergi malam, pulang malam. Malam dan termasuk saya juga Sugante korban lah. Sugante Korban dari industri. pergi gelis balik hinyai teh, Pak. Ya gitu. Jadi dan akan lama juga kalau di perusahaan nggak sampai puluhan tahun gitu kan. 10 tahun juga udah sangat lama dan jarang gitu. Nah, minimal pendidikannya dijamin lah gitu. Ya. Yang gitu sih kalau Jadi ada penjaminan pendidikan ya untuk memperhatikan, ditingkatkan. iya. Ya, betul. Siapa tahu naik kan nggak ke level buruhnya gitu. Ya. Nah, setahu Pak RW itu ada nggak? Misalkan si karyawan itu lulusan SMA dikuliahkeun ke perusahaan, ada nggak? Saya belum pernah dengar sih kan. Belum pernah dengar gitu. Kerjasama kan banyak juga di sini universitas-universitas lokal gitu. Ya. Jadi misalnya dari pendidikan berapa miliar nih, berarti buat berapa orang? Gitu. Ya. Dari 1 tahun juga lumayan lah. Belum pernah dengar sih. Itu mah. Padahal Ya, khususnya yang pekerja Taekwang yang orang Robadak ya. Ya. Belum pernah dengar. Jangan Ada dipersulit. di ya walaupun misalkan kalau si pekerja tersebut sudah lanjut usia misalkan bukan lanjut usia ya maksudnya sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya minimal anaknya lah Iya. ya dibantu oleh perusahaan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi gitu kan agar kualitas peningkatan pendidikan di lingkungan tersebut terdorong gitu dengan adanya industri tersebut atau perusahaan tersebut gitu. Ya pada intinya gitu Kang, harapan saya juga ke depan kita bisa bekerja sama lah antara lingkungan dengan perusahaan. Tadi ya selain mempekerjakan warga kita di perusahaan tersebut, kita ada inilah kerjasama untuk pemberdayaan masyarakat tadi. Ya salah satunya pengolahan limbah yang dihasilkan dari perusahaan tersebut minimal kita olah bisa gitu kan bisa Jadi itu produk ya. jadi produk nilai yang lebih ekonomi. Nah, sebenarnya itu udah kita usulkan di tahun 2017-an PRW kepada Karang Taruna waktu dulu gitu ya. Bahwa kita dengar informasi bahwa di sana ada limbah yang tidak termanfaatkan yaitu palet dan busa-busa kayak gitulah. Kita sudah siap bekerja sama mendatangkan para ahli kerajinan untuk crafting. Kita akan undang untuk melatih warga masyarakat di Rawabadak gitu khususnya. Dan gini Kang, saya harus informasiin ya bahwa kita juga akan nanti selain tadi TPU, kita juga mencoba mengolah satu sampah ya. Karena sampah ini kan permasalahan yang harus kita pikirkan bersama. Iya, karena ini masalah umum. Nah, masalah umum yang utamanya sampah organik. Karena kalau nggak salah 60% ini Indonesia
sampah organik ini kan susah untuk didaur ulang atau gimana. Nah kebetulan saat itu saya mengikuti pelatihan Kang, gimana caranya untuk mengolah sampah organik ini. Nah salah satunya menggunakan dengan teknik maggot Kang, biokonversi maggot gitu. Nah ke depan kita akan bangun budidaya maggot tersebut di lokasi dekat TPU. Nah, dan saya harap limbah tekwang itu kan ada kantin Kang. Itu bisa diraih sama kita, jadi diolah untuk pakan maggotnya. Jadi kan lumayan tuh tekwang ngasih limbahnya, kita masyarakat ngolah dan menghasilkan untuk minimal gitulah pemberdayaan. Sama-sama sebenarnya- tenang. Sebenarnya yang diminta masyarakat itu bukan hal-hal besar. Bukan. Semuanya harus dikasih apartemen. Enggak. Enggak. Mas, tapi hal-hal yang benar-benar bisa membantu masyarakat untuk lebih produktif. Ya, minimal di perekonomian gitu. Karena nggak semua warga masyarakat di Rawodak bisa buka kios di Ya, depan betul, pabrik betul. gitu Itu kan. kan batur kan kebanyakan. Kebanyakan orang luar. Nggak tahu kita. Kebanyakan ya orang luar. Udah berapa tahun sih itu? Di Itu 2012. 2012 kalau nggak salah. Udah panjang harusnya udah. Wow, panjang sekali lah. Macetnya juga panjang. Panjang. Ya. Wesel. Paling itu yang bisa kita bahas dulu saat ini, Ya, Pak RW siap. ya. Oke. Mungkin nanti kita bahas lagi soal progres Ya. pemakaman percontohan itu. Oh Siap. ya, terus itu kan bukan donasi juga ya? Benar. Oh, Sementara kan itu ini bisa nggak kita kalau misalnya sahabat belum BRW? ada belum ada anggaran dari Pemda. Kita terus mencari donasi-donasi Kang. Yang mudah-mudahan sahabat-sahabat Berewek yang dermawan bisa menyumbangkan sebagian hartanya untuk TPU ini. Nanti ada di bawah ini nih. Ya, nanti donasinya bisa di bawah ini lah. Donasinya di bawah ini. Gitu Kang. Bisa diinformasikan bagi sahabat Berewek yang Iya. ikut berdonasi, nanti tinggal hubungi saja yang dicantumkan di deskripsi ataupun di video. Terima kasih Kang RW Siap. dan terima kasih juga Kang Asep Supervisor. Sahabat Berewek, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perewe!